Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan melihat kondisi pasar ya, daripada kripto ya. Dan khususnya ada pertanyaan ya, dari Sky7. Request Crow, token yang mau burn tanggal 25 Maret ini bang, katanya. Tapi setahu saya ya, event yang ada di tanggal hari ini ya, yaitu Crow Mainnet Launch on March tanggal 25 ya. Berarti di hari ini begitu. Tapi kalau kita lihat market, grafik, ternyata terjadi anjlok ya. Bahkan dimulai dari tanggal 25 itu sendiri gitu. Jadi seperti biasa ya, event itu tidak selalu menjanjikan gitu ya. Tidak selalu menjanjikan kalau itu akan terjadi kenaikan di pada hari H. Justru event itu akan terjadi kenaikan sebelum terjadi event. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di tanggal 24 terjadi penurunan pada pukul 7 malam menuju pukul 12 malam dan akhirnya terjadi penurunan gitu. Justru dia terjadi penurunan di hari H-nya gitu. Nah, di sini kita harus tahu ya bahwa kenapa ini bisa terjadi ya tentu saja karena permainan daripada para bandar gitu atau cukong-cukong gitu ya. Karena cukong tahu orang-orang akan lebih bersemangat membeli pada saat sebelum terjadi event gitu. Karena si orang awam ya ataupun para retail gitu ya ataupun para trader gitu yang khususnya yang tidak terlalu paham tentang informasi kripto ya, event-event gitu ya, dan mungkin mereka tidak tahu eventnya dari mana, tahu-tahu terjadi kenaikan mereka buy gitu, terjadi panik buy gitu. Nah, di saat itulah cukong itu memanfaatkan momen itu dan dia akan mengguntingnya di tepat pada tanggal 25 Maret. Maka akan terjadi panik sell lagi. Nah, yang panik sell inilah korban dari perompakan para cukong gitu. Untuk menghadapi hal-hal ini ya tentu saja ya kita harus memang mencari informasi gitu. Karena kita tahu di zaman informasi ini, informasi sangatlah penting gitu ya. Siapa yang paling cepat mendapatkan informasi, dia akan menjadi pemenang. Seperti para cukong gitu ya. Kita lihat di sini, eventnya tanggal 25 Maret, di situ anjlok, ya di situ Anda hancurnya gitu. Seharusnya kita sudah lebih berpengalaman ya dari lalu-lalu gitu ya. Kalau ternyata event itu selalu terjadi penurunan pada saat di hari hanya gitu. Ditambah lagi ya, di hari ini kan market sudah mulai merah merekah ya. Ya tentu saja disebabkan oleh Bitcoin ya. Bitcoin sedang terjadi penurunan dan tentu saja koin-koin lain juga ya hancur. Apalagi ditambah momentum Crow ini ya. Karena kan di tanggal 25 ya dan di situ juga Bitcoin lagi turun-turunnya ya makin turun aja terus koin Crow ini gitu. Sebenarnya koin Crow ini bagus-bagus saja ya, tidak ada masalah dan bukan koin yang buruk gitu. Dia agak mirip seperti Binance gitu. Dia memiliki koin dan dia memiliki exchange sendiri gitu ya. Tapi yang menjadi masalah di sini untuk Crow ini, dia berada di ranking 20 dan dia tidak banyak memasuki beberapa market atau exchange gitu ya. Yang ada mendominasi market dia adalah Huobi Global ya. Kalau kita ketahui kalau ranking-ranking 10 besar ini biasanya didominasi oleh exchange Binance yang bisa kita bilang adalah exchange terbaik di dunia ya dan bisa dibilang paling banyak kapitalnya gitu. Jadi bagi Anda yang mungkin nyangkut ya, mungkin Anda merasa ada optimis ya akan terjadi kenaikan terus pada saat event gitu ya. Ternyata terjadi anjlok begitu dan mungkin Anda nyangkut di harga 3.400 atau di 3.486 ya, hampir 3.500. Tentu saja hal ini menjadi masalah besar ya bagi orang yang nyangkut ya. Dan suatu hal yang sangat sulit untuk mengambil keputusan apakah cut loss begitu karena Anda sudah menjadi rugi jika Anda melakukan cut loss, di cukongnya menang begitu. Mungkin Anda bertanya, layak nggak untuk di hold gitu ya? Untuk di hold menurut saya masih layak ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia ada di ATH 4.700. Jadi Anda punya harapan di harga itu gitu. Dan dia memiliki resisten terdekat adalah di 3.600. Sementara tidak ada pantulan di situ. Sementara ini terjadi koreksi besar kan karena gunting oleh cukong ya pada event ya di hari H. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik. Jadi Anda tidak perlu khawatir juga bagi Anda yang sudah nyangkut. Ya silakan dilipat dua untuk ngebuy di posisi sekarang jika Anda nyangkut di 3.400 begitu ya. Hanya itu solusinya jika Anda tidak sanggup untuk meng-cut loss. Dan semoga saja ya Anda waktu itu tidak all in ya pada harga-harga tinggi ini gitu. Yang seperti saya bilang, jangan lupa dengan manajemen risk, manajemen money Anda gitu. Jangan all in gitu loh. Beli bertahap, averaging down untuk menyelamatkan dana Anda gitu. Hanya itu solusinya satu-satunya gitu. Itulah untuk Crow ya. Sementara untuk eventnya sudah lewat ya, dan hari ini sedang terjadi gitu. Dan tentu saja event ini juga nggak sembarangan ya, walaupun dia mempunyai sebuah program yang menarik, Mainnet Launch.
masih ada harapan untuk kenaikan gitu. Karena ini kan sebenarnya gerakan grafik ini yang menggerakkan kan sebenarnya para cukong juga ya, para pemodal dan para retail seperti kita ini gitu. Sementara si program Crypto.org ini atau Crowcoin ini ya, dia akan tetap mengupgrade diri, tetap bagus gitu. Terbukti ya kalau dia itu berada di ranking 20 dan mempunyai sebuah kapitalisasi pasar yang cukup besar juga, sebesar 78 triliun rupiah. Dan itu bukan hal yang kecil ya tentunya gitu. Dan tentu saja masih memiliki sebuah kekuatan ya karena dia berada di market-market besar juga seperti Bitham, Bittrex, dan tentu saja Huobi Global yang mendominasi. Untuk mengatasi kondisi Anda yang sedang nyangkut, Anda boleh buy sekarang juga dan melipat dana Anda gitu. Misal Anda membeli Crow di harga 3.400 dan Anda nyangkut dan Anda beli dengan modal 1 juta gitu misal ya, Anda sekarang boleh Anda beli di 2 juta gitu. Bahkan Anda beli di 4 juta gitu. Jadi pada saat nanti dia kenaikan terjadi di 3.200 atau di 3.300 ya Anda sell aja. Dana Anda sudah selamat dan Anda mungkin juga sudah mendapatkan keuntungan ya. Anda bisa hitung di kalkulator juga untuk hal itu gitu. Itulah untuk Crow ya, bagaimana cara mengatasi nyangkut di Crow ini begitu. Sekarang kita bahas tentang Ripple XRP ya, di mana kita lihat ini baru-baru ini sangat menarik ya, dia terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan mencapai di 8.800 gitu. Dan kemudian terjadi penurunan. Nah, kalau penurunan ini, kalau saya analisa di sini ya berbarengan dengan penurunan daripada Bitcoin ya. Walau sempat dia melawan arah dalam menghadapi penurunan Bitcoin, dia naik sendiri ya, tapi akhirnya dia nyungsep juga gitu. Tapi kita ketahui ya, apa yang menyebabkan dia sempat terjadi kenaikan begitu. Ripple ini sempat terjadi kenaikan ya disebabkan oleh pernyataan seorang hakim ya, Ned Byrne namanya. Nah, dia mengatakan kalau XRP itu adalah mata uang. Dia menganalisa gitu secara hukum gitu ya. Dan itu sah-sah saja katanya begitu. Dan ini adalah pernyataan daripada hakim Ned Byrne ya. My understanding about XRP is that not only does it have a currency gitu. Jadi dia mengatakan kalau pemahaman dia tentang XRP ini adalah bukan hanya memiliki nilai gitu, memang dia adalah mata uang gitu dan memiliki kegunaan seperti untuk utility dan ini berbeda dengan Bitcoin dan Ether gitu ya, seperti Ethereum gitu. Ya kenapa dia berkata seperti itu ya? Kita kan sudah tahu ya XRP ini seperti apa. Dia adalah koin centralized. Memang dia dikendalikan oleh Ripple Labs gitu. Dan tentu saja memang bisa dikendalikan dari segi harga ya XRP ini gitu. Tapi kan tidak semerta semau enaknya aja menjatuhkan XRP ataupun menaikkan XRP gitu. Karena itu akan merusak citranya Ripple Labs gitu. Tapi tentu saja ya, Ripple Labs juga tidak sembarangan ya. Dia pasti menjaga karya dia gitu seperti XRP ini begitu ya. Tidak semerta sesuka hati gitu. Dan pernyataan hakim ini juga membuat ya sebuah lonjakan begitu pada XRP dan membuat sebuah kepercayaan kembali gitu dan hingga menjadi lonjakan harga ya. Kemudian XRP Army juga jelas saja ya mendukung itu gitu dan mempengaruhi lonjakan harga XRP juga tentunya gitu. Dan di sini ada berita ya bahwa XRP Army itu ingin crypto exchange untuk merilis kembali gitu digital aset XRP ini gitu. Jadi yang kemarin-kemarin ya kita tahu beberapa exchange besar yang ada di Amerika Serikat sana telah mendelisting XRP dan dia sekarang menuntut gitu para XRP Army komunitas ini gitu untuk mengerilis lagi gitu. Karena sudah ada pernyataan dari hakim Ned Byrne dan itu menjadi pegangan mereka gitu ya untuk optimis menuntut rilis kembali XRP ini pada exchange-exchange besar ya. Dan memang kita ketahui juga ya kalau komunitas XRP Army ini memang yang paling besar di Amerika Serikat sana gitu. Tapi secara di Asia ini ya lebih ke arah bisnis saja kitanya begitu. Ya kita buy, kalau kita merasa ini bagus ya kita hold. Sementara kalau di Amerika sana gitu ataupun di barat sana, mereka lebih fanatis gitu. Kalau Anda perhatikan ya YouTube tentang XRP di channel-channel YouTube mereka gitu. Bahkan mereka sampai tiap hari ya membahas XRP gitu, tidak ada bahas yang lain gitu. Sampai sebegitunya mereka fanatis kepada XRP gitu. Dan tentu saja ini juga bisa kita manfaatkan ya bagi Anda para retail dan trader gitu ya ataupun investor yang dimana sekarang adalah terjadi penurunan karena Bitcoin turun gitu ya. Memang ini kalau saat-saat seperti ini ya memang waktunya diskon ya, memang waktunya memborong, Anda waktunya belanja begitu. Dan ini terbukti ya sudah terjadi kenaikan, beberapa orang sudah melakukan itu gitu dan membeli pada saat diskon gitu ya. Karena XRP ini memang tetap punya prospek ya ke depannya karena seperti video yang lalu juga saya bilang ya kalau XRP ini akan final pada Agustus ya.
Nah, di situ akan terjadi lonjakan pastinya kalau XRP ini menang. Sementara info-info yang kita dapat ke belakang ini, ya seperti hari ini yang saya bilang, kalau Hakim Net Burn aja mengatakan XRP adalah mata uang. Sementara masalah yang dibesar-besarkan oleh SEC, kalau XRP itu bukan mata uang, tapi sekuritas gitu, atau security gitu ya. Hal itu akan membuat XRP akan melonjak jika nanti di bulan 8 sudah final ya, XRP itu menang begitu. Dan bagi Anda yang ingin tetap masuk di XRP, Anda silakan dicicil aja dari sekarang gitu untuk ngebuy-nya gitu ya, untuk mendapatkan sebuah manfaat keuntungan di masa mendatang gitu, mungkin di bulan 8 atau di bulan 9 nanti gitu. Karena beberapa analis juga saya baca beberapa pendapat mereka, memang ya XRP ini bukan koin sembarangan sebenarnya gitu. Dia memang berbeda dengan yang lainnya, dia centralized, dan hal yang berbeda itu akan membuat sebuah hal yang menarik di tengah-tengah perbedaan yang lain ya, koin-koin lain gitu. Ya Anda bayangkan aja, di tengah-tengah masalah dia tetap berada di ranking 7 ya. Kalau koin-koin lain sudah pindah ke ranking-ranking lain gitu kalau terkena masalah dengan SEC gitu. Jadi bagi Anda untuk menghadapi XRP ini, Anda juga boleh buy secara bertahap sekarang ini gitu. Tapi kalau di Indonesia memang XRP ini sangat jarang dibahas ya. Karena banyak juga yang tidak terlalu suka dengan informasi XRP ini gitu. Terkhususnya dengan masalah-masalah yang ada dan gerakan-gerakan grafiknya gitu ya. Memang kalau kita lihat grafiknya selama ini sangat flat sekali gitu, dan terjadi lonjakan juga kalau ada perkembangan dari persidangan SEC dan Ripple gitu. Selain itu tidak ada gitu. Dia lebih berusaha menstabilkan kekuatannya gitu, volumenya gitu, bukan harganya ya. Tetap mereka akan menjaga itu. Jadi volume mereka ini selalu stabil begitu ya, sehingga sering terjadi sideways gitu ya, dan tiba-tiba terjadi lonjakan kalau ada berita menarik tentang XRP ini gitu. Umpamanya ada event gitu ya, dia akan terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Itulah XRP gitu. Jadi bagi Anda yang ingin memikirkan tentang XRP ini, Anda ingin masuk, ya boleh saja Anda masuk sekarang gitu. Tapi saran saya, XRP ini cocoknya untuk jangka panjang, untuk saat ini gitu. Kalau untuk trading ya boleh-boleh saja, dengan catatan saya seperti bilang selama ini, Anda ambil target-target di 5% atau 10% maksimal begitu. Dan Anda boleh take profit untuk target-target 5% gitu ya. Nah, itulah sekilas ya untuk XRP ya, dan kita lihat memang beritanya cukup menarik beberapa minggu ini gitu. Dan bagi Anda yang holder XRP ya silakan bersabar saja. Tidak ada masalah sebenarnya tentang XRP ini gitu. Ini hanyalah sebuah rumor saja sebenarnya yang sedang terjadi dengan SEC gitu. Dan saya yakin akan terjadi kemenangan sebenarnya untuk Ripple. Cuman bagi para pebisnis ataupun trader ataupun retail, ya tentu saja ini hal yang tidak menarik, dan mereka tidak akan mau menghold untuk XRP ini gitu. Karena mereka kan berpikir bisnis trading gitu ya, jual beli. Yang dipikirkan trader itu ya tentang untung dan rugi saja, jual pada saat mahal gitu ya, beli pada saat murah gitu. Hanya itu saja begitu cara berpikir para trading ataupun retail gitu ya. Dia tidak peduli dengan XRP bagaimana ke depannya, apa akan terjadi pada XRP setelah gugatan ini, itu tidak akan peduli gitu. Ya itulah sekilas untuk XRP ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda, dan semoga dapat menjadi sebuah keuntungan ya. Dapat menjadi hal yang menarik dan bisa Anda aplikasikan untuk trading Anda. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng, dan silakan komentar apa yang Anda mau tanyakan. Akan saya jawab sebisa mungkin, dan saya ucapkan salam profit.